Oke, aku anak kecil, mental aku masih belum mature ya. Tapi ya di saat yang sama juga banyak teman-teman aku yang hujat, banyak teman-teman aku yang cengin. Motivasi itu is about kita doing the hard things saat kita pengen, saat itu menyenangkan untuk kita. Second is the process of dealing with client. Gimana lu mengintroduce yourself atau mengintroduce services lu ke client? Business model agency itu I believe ya more clients, more talents. Apakah personal branding buat semua orang? Apakah semua orang bisa punya rate of growth yang sama di personal branding? Tujuh 17 tahun itu hanya angka. Bisa jadi orang yang berumur 17 gaya umur 10 tahun atau umur 17 gaya 27 tahun. Kembali lagi ke pendewasaan, persepsi, dan exposure terhadap ilmu dan pengalaman. Hadir depan gue, Brian Kamdani, who is a 17 years old teenpreneur. Teenpreneur. Yes. In the industry of personal branding. He is one of big thinkers. Welcome. Welcome. Thank you. Yeah. How are you today? Doing great. Great. Yep. How did you start your day? Bangun pagi, langsung shower, breakfast with parents, had my prayer, dan langsung ke sini. Okay. Yep, started strong. Amazing. Lu mulai ngonten atau mulai aktif di online dalam bentuk konten ataupun activity umur 10 tahun. Yes, 7 years ago, umur 10. Dari umur 10 ke umur 16 dulu deh. Eksplorasi apa yang lo lakukan dan mendapatkan pengetahuan apa? So, kalau di dunia konten, aku mulainya sebagai anak kecil yang eksis, yang dulu tuh trendinya kayak, wah YouTuber tuh keren, so I wanna be the cool kids, right? So, aku dulu bikin kontennya, apa yang aku suka makan, jadi aku review makan. Keluarga aku ajak traveling, aku review traveling, ada playgroundnya, dan aku review mainan gitu. So, eksplorasinya seperti itu, tapi it's growing, impactnya ada, tapi oke, aku anak kecil, mental aku masih belum mature ya. Tapi ya di saat yang sama juga banyak teman-teman aku yang hujat, banyak teman-teman aku yang cengin gitu kan. So terakhir tuh aku kena mental dan akhirnya aku ada sempet vakum konten. Umur berapa kena mental? Itu di umur 12-an, 13 ya. Okay. During that was your transition from 10 to teen. Yes. Dan akhirnya tahun lalu di umur 16 aku decide untuk mulai gencar di konten lagi. Dan tahun lalu itu aku gencarnya di fashion and modeling. Karena a lot of my friends bilang, bro, you should start modeling, you have the potential. Dan aku pikir, ini bukan kebetulan banyak orang ngomong. Dan I ask, sure, how? Mereka bilang, just post on social media, people bakal lihat. Dan akhirnya aku post and it works gitu. Yes. Nice, very nice. Lu adalah orang yang menurut lu adalah orang yang sangat ambisius dari lu kecil. Yes. Ambisi itu apa buat lu? Ambisi is basically the fire sih. Karena untuk achieving great things, I think ambisi ini lebih dari motivasi ya. Karena motivasi ini comes and go, tapi ambisi comes from a purpose. Aku percaya. Jadi saat aku punya purpose, aku punya satu destinasi, ambisi ini akan lahir. Dan ambisi ini adalah api yang akan membawa aku through the hard days. Karena motivasi itu is about kita doing the hard things saat kita pengen. Saat itu menyenangkan untuk kita. Tapi kadang I believe untuk sampai ke purpose kita, banyak hari yang kita rasa kita nggak mood, kita nggak pengen lakukan. Dan menurut aku ambisi adalah yang drive kita untuk do it anyways. Yes. Dalam proses itu, sekarang gue maju nih ke umur lo yang sekarang. Dalam proses itu, lo pernah nggak nyadarin bahwa kadang-kadang kita sebagai manusia itu punya ambisi, tapi kalau kita masuk ke satu arena yang lo masukin ini adalah entrepreneur journey. Yes. Ya kan? Journey lu mulai nih tahun ini. Dan dalam journey ini lu berhubungan sama orang yang umurnya di atas lu semua. Satu nih. Challenge-nya. Teman-teman seumuran lu lama-lama lu akan mulai disconnect kalau kagak nyambung frekuensinya sama lu. Berarti lu udah punya vision, gue mau ke sini. Ya enggak? Yes. Automatically yang lagi chill, lagi ini sama lu udah pelan-pelan udah bisa detach nih. Gimana lu maintain itu? Satu. Kedua, gimana lu ngadepin orang-orang yang sometimes look down, ya
anak kecil nih mau nawarin bisnis sama gue. Ya, gitu. Oke, that's a very good question ya. Karena saat aku berinteraksi dengan orang dewasa itu dimulai dari aku biasakan diri sih. So dari awal aku mulai masuk komunitas yang isinya orang dewasa. Aku kerja sama orang-orang yang lebih tua. Jadi it's all about learning by doing ya. Dan ketika orang yang lebih tua look down on me, aku nggak kaget karena itu adalah sesuatu yang wajar dan rasional. Dan aku belajar itu sudah nggak akan ngaruh kalau aku punya value dan portfolio. Mereka bilang, ih tapi kan kamu masih umur 17. When I have value, aku bisa bilang, oh tapi aku udah bantu 50 klien lainnya untuk personal branding, ini resultsnya. So fokusnya akan shift, ke value-nya, bukan ke umurnya. Karena umur sering disambungkan with less experience, less value. Yeah. Dan untuk teman-teman seumuran aku, to be very honest, aku pernah be prideful, dan aku pernah merasa to cut my friends off yang seumuran kan. Kayak, bergaul sama mereka, aku gak belajar apa-apa. Aku pengennya bergaul sama orang-orang yang lebih tua dan aku belajar banyak. Aku nggak nyambung gitu. Tapi makin kesini aku makin sadar ya bahwa timing orang beda-beda dan gak ada yang salahnya kalau mereka belum mulai gitu. It's different timing dan makin kesini aku belajar bahwa my friends yang seumuran juga precious gitu. Karena gak bisa bohong. People say that I'm mature. Aku dealing with orang-orang umur 30-an, 40-an. Tapi part of me still a teenager gitu. How do you handle the pressure of brand? Nama lu, kerjaan lu, terus ngejaga juga respect bokap lu. Nah ini pressure-nya ada nih. It's very big pressure ya karena my dad is public figure. Kata Kandaninya itu di Brian Kandani, Haryanto Kandani, itu adalah reputasi yang aku harus jaga. Dan ketika aku speak out sangat banyak di personal branding aku, 100 jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang udah nonton. There's a pressure of course untuk aku keep up with what I say, walking the talk kan. Gitu. Jadi I think it's a healthy pressure for me juga sih. Dan I do fail. To keep you in track ya. Yes, but I do fail. I do get off track sometimes. Tapi I think with that healthy pressure, aku merasa itu bukan pressure lagi, itu adalah tanggung jawab sebenarnya. Apa yang membuat lo terdorong dan mau bertransformasi di saat lo punya privilege to enjoy life, to go study, to take extra courses, lo mau ngeribetin mulai bisnis, gaji orang, ngelayanin orang. Maksudnya ini bukan sesuatu yang enak karena kalau lo udah terima project, lo punya tanggung jawab, lo harus to deliver. Itu one side. Udah gitu lu dapat spotlight nih, lu diundang di podcast. Itu juga menjadi jejak digital kan. Itu tekanan juga. Yes, of course. Nah, apa yang membuat lu kok mau masuk kayak beginian? Tadi I heard ada satu kata mention enak. Dan enak which means seru, happy. I always say that enak, happy is subjective ya. Karena mungkin enaknya orang lain adalah to hidup without pressure, hidup biasa-biasa aja without spotlight, tanpa dampak, mulainya nanti aja. Tapi my kind of fun is bisa mulai dari umur sekarang sih. Karena aku masih muda. Aku suka juga main sama teman-teman yang seumuran. We have fun. Pada umumnya anak muda have fun gimana. Tapi I believe ya kebanyakan fun itu hanya fun sementara. Sedangkan aku pengen dapat fun yang fun and fulfilling. Jadi saat aku berbisnis, saat aku service client, saat aku dapat spotlight, di situ aku bisa menjadi dampak untuk clients, untuk audience. Aku bisa menjadi dampak untuk tim aku, dan aku juga bisa menjadi dampak untuk diri sendiri karena my self growth is exponential juga in this journey. Oh ya? Yes. Share me about your self growth that is exponential yang menurut lo. I think share yang benar-benar lu ngelihat perubahan terjadi dalam diri lu yang lu sendiri nggak ngebayangin kok bisa ya. I think this past 2 years ya, kalau Bronil ketemu aku nggak usah jauh-jauh deh, 1,5 tahun lalu I'm completely a different person. Tahun lalu juga completely a different person. So saat aku tahun lalu pertama kali ke expose sama dunia kerja, bekerja sama orang-orang umur yang 10 tahun lebih tua, 20 tahun lebih tua, it really shapes me ya gitu. Jadi simply aku dikelilingi sama orang-orang seperti apa, interaksi sama orang-orang seperti apa, it shapes me. Dan plus tanggung jawab yang aku harus jalanin as a leader, as an agency owner yang perlu fulfill service ke clientsnya, itu sangat mendewasakan sih. Jadi
2 hal yang paling signifikan lu ngelihat perubahan terjadi dalam diri lu apa? Number one is my spiritual journey. It's been great this past 2 years ya. Aku benar-benar always say the credit is to God. And yang kedua adalah I think nyambung sih saat aku bisa lead myself, saat aku bisa berdampak ke diri sendiri, akhirnya aku juga berdampak ke orang lain. So itu 2 hal yang aku lihat paling signifikan Paling sih. signifikan ya? Yes. Ngomong-ngomong soal agency owner, ngomong-ngomong soal ngejalanin bisnis, tim lu kurang lebih sekarang ada puluhan. Yes. Nggak semuanya seumuran lu kan? I'm the youngest in the team. Exactly. Gimana lu ngelit padahal you are the youngest dan lu ngeliat orang-orang yang umurnya nggak kayak lu, bahkan di atas lu. Yeah, I'm still learning. It's not an easy thing to do ya, to lead up by umur. Tapi along my experience dan ngobrol sama my mentors in the same industry, aku belajar bahwa Gen Z ini suka diapresiasi, gitu. So anak-anak muda, seumuran aku mungkin yang lebih tua juga di tim aku, mereka suka diapresiasi. They need to know who I am, gitu kan. Mereka perlu tahu nih leadernya siapa. Like we discuss tadi, oke, umur 17, konotasinya unexperienced. Tapi saat aku bisa share siapa aku, what's my value, apa yang aku udah achieve, what's my work ethic, disitulah respect akan datang sendirinya. And yang ketiga adalah aku jalanin untuk aku walk the talk gitu. Saat aku walk the talk, mereka juga bakal respect. Dan yang keempat adalah aku leader yang selalu share my value which is, you come here. Aku nggak cuman mau kasih kamu uang, terima kerjaan kamu. Hey, let's look the bigger picture. Let's kejar sesuatu yang lebih meaningful, which means selain dapat kantong aku, kamu bakal dapat hati dan pikiran aku juga. So I care about your life. Pikiran adalah, I want to share my value and my thoughts for you to be more skillful, gitu. So aku selalu share ini ke semua tim aku sih. Who is your mention top 3 mentors in your life? Top 3 mentors ya. Yang pertama adalah my parents. My parents jadi satu ya. So impact mereka itu yang terbesar di hidup aku. Call me privileged, I am privileged. Yeah. Not only money but value, the way they parent me, the way they put me in certain environments. Yeah. Yang kedua adalah my church mentors ya. Juga ada beberapa. So instead of saying names, aku classify aja ya. Yeah, okay. So my church mentors banyak, it really impacts me juga, having a community yang support my spiritual journey, and I believe everything yang ada sekarang is God did, not me. Okay. And yang ketiga, aku juga punya my business mentors gitu, either dari industri lain, bahkan juga teman-teman / mentor dari industri yang sama, agency owners juga. And I think when I surround myself di 3 aspek ini ya, I'm very blessed gitu. Keren. What is your favorite book? My favorite book other than the Bible, aku suka. Aku lagi baca 48 Laws of Power by Robert Greene. So it's very interesting book ya, dimana kita bisa lihat dynamicsnya dari the dark side of human gitu. Bahkan di buku itu dia juga cerita bukan cuman what is the 48 Laws of Power, tapi throughout history gimana 48 Laws of Power ini telah bergerak dan berdampak ke history. So it's a very fun book to read. It's also scary. Scary, makanya gue bilang gue ini umur 17 baca buku itu ngeri loh. Ngeri. Kalau spiritual lo belum kuat bahaya. Karena itu bisa ngerubah value. I agree. That's what my dad said. Exactly. Brian, lo coba mundur ke masa-masa kelam, masa-masa sisi yang lo mungkin treat gue gak suka diri gue. Coba lo take a moment and mundur. Hal apa yang lo hari ini ngetawain diri lo, gue tuh bego banget ya dulu ya. I think 3. Satu is my I take things for granted untuk 3 hal ini. Yang pertama adalah berkat, privilege, talenta yang Tuhan udah kasih. I take it for granted. I do what I want, ya kan. 2, I take my parents for granted. Bahkan I oppose them sometimes, which sebenarnya doesn't make. Oppose tuh kayak ngelawan ya? Ngelawan, repel. But that doesn't make sense karena makin kesini, aku dulu kira
keluarga yang harmonis dan sehat itu is common. Tapi makin kesini makin kenal banyak orang, aku baru sadar, that's not that common, and I'm very lucky, gitu. Dan yang ketiga adalah I take my friends, orang-orang sekeliling aku for granted, gitu. Intinya dulu I'm someone yang terserah gue. I have intrusive thoughts, gue lakuin. Gue pengen nonjok karena gue lagi merasa jagoan, gue nonjok orang. Gitu. Gue lagi merasa pengen jawabin guru, gue nyolotin guru. Gitu. Jadi itu sih dulu behind the Brian yang sekarang, I was very rebellious gitu ya di hidup dimanapun aku berada. Intinya di masa-masa itu hal yang paling nyebelin dari bokap lu apa ya? Pokoknya dari kacamata lu di masa itu ya, di saat-saat itu. I think till now my dad is a great dad. He's the best dad to me. Tapi I believe ya he's human kan. Dan something yang kadang kita suka berdebat adalah he's very idealistic. He's a speaker, he's a leader di gereja, so he's very idealistic, he's very detailed, and dia suka ngomong. Nah, sedangkan aku tipe orangnya yang lumayan dominan, which means ya udah singkat padat jelas, dikasih tau problemnya apa, solusinya apa, kedepannya apa, kelar. Udah, lu jangan kebanyakan kasih lecture. Yes, but the way my dad ngomong itu suka panjang, bahkan satu poin suka diulang, nanti muter lagi. So kadang aku jadi kayak kelihatan males denger. Itu evoke kayak my dad bilang, lu nggak dengerin ya? Padahal aku bilang, aku udah dengerin, tapi ini diulang lagi, gitu. Jadi I think itu sih. Tapi sama-sama belajar. Tapi yang paling lu banggain dari bokap lu apa? Dia orang yang die for his value. Jadi dia punya value yang dia pegang. I believe nggak bisa digoyangin sampai mati. Gitu. Salah satu value yang kelihatan nyata banget di mata lu apa? Yang kayak tadi aku bilang firman Tuhan kan. So he's relentless in his value, gitu. Kayak berarti spiritualnya kuat, ketuhanannya kuat, dan dia berpegang teguh. Karena the catch is I was his biggest temptation dulu. I was his biggest challenge. Aku kerikil terbesar, salah satu kerikil terbesar di hidup mereka. Dia said ini explicitly to me, gitu kan. Dan ya dulu imagine a public figure, anaknya dipanggil ke sekolah lah, dipanggil ke rumah inilah karena ada biang kerok, mukanya mau ditaruh di mana kan. Dia impact jutaan orang selalu bilang, lu nggak usah jutaan orang dulu deh, benerin dulu anak lu. That's very shameful. Kayak nyokap gue tuh dulu guru, gue bisa ngajarin ribuan anak, tapi anak ini susah banget. Exactly. Tapi yang aku bersyukur adalah his relentless. Dia dari aku lahir sampai sekarang gak pernah ada keluar kata nakal, gak pernah ada keluar kata goblok, bodoh, gak pernah aku dicap, right? Dan yang kedua adalah his relentless untuk doing his part, giving value, which means aku berubah atau enggak itu di luar kendali dia, tapi apa yang dalam kendali dia adalah menabur. Apa yang dilakukan dalam proses menabur itu? Gak pernah bolong a single day dia doain aku. Gak pernah bolong a single day kita ketemu dia gak sharing dan tanemin value ke aku. Gak pernah bolong. Gak pernah bolong. Walaupun aku lagi nakal banget, aku lagi cause a big problem, a big headache untuk dia, he still do his part, gitu. Dan dia gak pernah memaksakan season. And I think ini aku bersyukur banget, gitu kan. Dia bukan tipe yang aku di penjara, very strict parents. Aku nakal dan dia setiap kali aku jatuh ditarik, dikasih tau ini lubangnya ini, aku jatuh lagi ditarik lagi, gitu. Jadi dia tipe yang nggak apa-apa aku jatuh, gitu. Selama ada gue dan gue akan tarik lo, gitu. Yes, dan itu aku bersyukur sih, aku nggak dikekang, he's very open minded, gitu. Kalau nyokap lo gimana? Hal yang paling nyebelin apa ya? I think my mom, kalau my mom dia kadang bisa konvensional, which means dia masih percaya what worked for her di masa itu. Tapi aku orangnya kritis. I always ask why. Contoh, Bray nggak boleh pergi sama temen ini lewat jam 10 malam. Aku terima kalau ada penjelasannya why. Memang udahlah kemalaman lah nggak apa. Tapi kan besok libur. Why? Jadi aku selalu kayak why. Gitu. Jadi lama-lama dia kesal juga ya. Padahal dia sendiri ya itu idealnya gue nggak mau, gue nggak ada why-nya, gue nggak mau aja. Tapi aku satu sisi ya udah kalau nggak ada alasannya nggak apa-apa dong gitu. Jadi itu sih yang kadang didebatin. Tapi hal yang bikin lo kayak no other mom is best than my mom apa? She is
dia point of view dia ke dunia, I think simple yet powerful gitu. So What is her point of view of the world? after all the achievements that I achieve, aku selalu pulang dengan bangga. Mah, aku hari ini closing segede ini. Aku closing berapa ratus juta. Aku bulan ini tutup buku berapa, omset berapa. Aku diundang speaker ini, aku ketemu ini hari ini. My mom always say, oh bagus, rendah hati ya. Gitu. Jadi she's very simple ya. Dan dia selalu bilang ya dari kecil kayak, oke, mami itu nggak gitu pusingin nilai kamu. Kalau nilai kamu bagus, it's a plus point buat mam. Cuman apa yang mam prioritaskan adalah karakter kamu. Tapi dulu aku dua-duanya hancur sih, karakter sama nilai. Cuman anyways itu. Jadi orang tua you believe nilai bagus itu bonus. Yes. Tapi karakter bagus itu harus. Iya, my mom always say kayak, mami seneng sih lihat kamu bisa kayak gini di usia muda, penghasilan, achievements, dampak. Tapi mami selalu balik lagi sih yang bikin hati mami tenang tuh, udah kamu punya karakter yang baik, kamu takut akan Tuhan, mami udah more than happy. Iya. Sisanya is bonus. Jalan di pathnya Tuhan ya. Iya. Gitu ya. Ada nggak momen yang bikin lo kayak anjrit, I really regret doing this and I have to change? No, aku salah satu orang yang believe life is about no regrets ya. Karena problem is a problem if we see problem is a problem. Tapi problem aku lihat itu sebagai tangga sih. Oke. Right? Jadi tanpa aku dulu, kalau dulu karena aku dulu take things for granted, sekarang aku jadi jauh lebih bersyukur. Oke. Iya. Kalau lu nggak take things for granted, mungkin lu nggak belajar syukurnya nggak sekencang ini gitu ya. Iya, mungkin jadi familiarity. Iya. Karena dulu aku pernah ekstrim sebelah, saat aku sadar, aku jadi ekstrim sebelah lagi. I become more grateful sekarang. Gitu. Jadi I think every single journey yang aku lewatin is a necessary process sih untuk bisa nyampe sini. Keren. Gitu. Gue penasaran sama perjalanan lu 1 tahun ini. Gue pengen tahu satu pertanyaan gue. Pada saat lu ngebangun agency, proses recruiting lu gimana? That's a very good question. Karena business model agency itu I believe ya more clients, more talents. Dan our quality of service mungkin di awal bisa ditentukan oleh Brian Kandani. Tapi to a certain scale, Brian Kandani, the founder, the CEO, gak bisa lakuin semuanya. So when the scale is sudah cukup akan growing terus, itu bergantung dengan quality talents yang ada di timnya. Dan proses rekrutmennya adalah satu, aku punya HR, awal aku sendiri semua, dan sampai hari ini pun aku masih hands down di recruiting. Dan aku yang masih filter every assignment atau /trial yang candidates ini lakukan, aku masih yang interview mereka juga. So aku benar-benar tetap pengen ini ada dalam kendali aku karena benar-benar pengen di-curate. Gitu. Second is the process of dealing with client. Gimana lu mengintroduce yourself atau mengintroduce services lu ke client? How I introduce my service adalah 70% aku bakal ngomong how I will solve their problem, how kita bakal bring them to their goal. Baru 30%-nya adalah what we do. Gua mundur pertanyaan gua. Klien pertama lu kagak ada portfolio. Right. Gimana tuh lo convince ya? So my first client is a blessing. It's a favor, jalan dibukakan. I'm not an agency, I was a freelancer. Aku ketemu satu ibu ini di sebuah seminar, networking, ngobrol, akhirnya dia telepon, Bray, kamu kan bisa bikin konten, bikinin Cici dong konten. So aku beneran yang masih tulis skripnya sendiri, aku datang ke rumahnya cuma syuting model iPhone doang, aku pulang edit sendiri, bantu dia post. And basically the very simple logic aku mikir, satu klien menghasilkan segini. What if I have 10, 30, 50, harga naik, I'm going to be very rich gitu kan. I think that's a start sih. Itu motivasi lo ya? Motivasinya awalnya jadi freelance with the team. Cuannya bisa banyak nih. Iya. Gitu. Cuan is important. Good. Gue akan masuk ke dalam main niche lo, which is personal branding. Right. Apakah personal branding buat semua orang? I believe semua orang akan terbenefit dengan melakukan personal branding. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang bisa punya rate of growth yang sama di personal branding? It's tricky. Karena it's my challenge as well ya ke clients. Kalau clientsnya nggak punya clarity
tentang dia punya brand identity. Kalau di brand kan ada brand guideline-nya, brand identity-nya. Nah ini juga sama di personal branding. Kalau kliennya not sure of what value apa yang mereka mau bawa, what's their expertise, cerita mereka itu seperti apa, how they expect agency bisa ngerti ketika mereka nggak bisa ngerti diri mereka sendiri. So I think personal branding harus authentic, dan karena itu authentic, gimana kita bisa cari cara untuk bungkus authenticity ini dari angle yang terbaik. So I think itu tugas bukan cuma agency, bukan cuma orang yang bikin konten, tapi kliennya gimana. So I think personal branding starts with clarity and purpose. Oke. Gitu. Pertanyaan pamungkas lu ke klien lu untuk mendapatkan itu apa? Mendapatkan clarity. I have my framework. Oke. Jadi di dinamisnya kreativitas pasti ada beberapa framework yang kita bisa tanamkan. Aku selalu tanya what's your value, what's your expertise gitu. Dan aku bakal tanya what's your story, ceritain dong dari awal. Karena akan susah untuk kita dengar untuk orang yang wah bisnis saya omsetnya ratusan miliar. Orang bakal lihat, wih jauh banget dari gue. Tapi ketika kita pernah dengar cerita dia, ih ternyata dulu dia pernah jadi pemulung loh, even worse than me. Gitu. Jadi ada hope-nya. Terus yang terakhir adalah achievements. So achievements ini ya mereka sudah ngapain, karena kita akan susah dengar untuk orang bilang ini caranya six pack, ini caranya six pack, padahal dia sendiri gendut. Oke. Akan sangat gampang, I achieve my six pack in 3 months, I'll teach you how. Jadi ada before and afternya, ada pain yang dia lewatin, karena itu bisa relate ke masyarakat luas. Yes, exactly. Kalau kita ngomongin personal brand kan, karena gimana orang connect sama brand kita, sama diri kita. Yes. Betul? Betul. Ini pertanyaan pamungkas gua biasanya 5. Lo siapa? Lo bisanya apa? Untuk siapa? Lo mau kemana sama siapa? Good. Kalau 5 ini udah lo jawab, identity lo udah jelas. Yes. Gitu. Cool. Oke. Sekarang gue mau tanya. Biasanya orang masuk ke agency lo dengan services lo. Itu ada filtering? Maksudnya lo gini, apakah semua orang datang ke lo, Brian, gue pengen dibikinin dong personal branding gue. Lo main terima aja atau lo ada kayak ntar dulu, ada yang bisa gue terima, ada yang enggak? Kalau sekarang kita masih di fase kita terima semua, tapi with a disclaimer ya, ketika you like clarity with yourself, we also like clarity even more about you. Oke, Gitu. pause dulu. Karena lu bilang kita terima semua, gue yakin ada 2 situasi nih. Yes. Situasi yang lu begitu megang, anjrit, jadi nih. Terus ada lagi, anjrit, ini malah nggak sesuai ekspektasi. Lu bisa cerita nggak ada kasus-kasus seperti itu? Bisa dong. So justru patternnya adalah, that's why aku keep sharing about clarity. Klien kita yang punya success story, study case yang sukses, naik semuanya, adalah klien yang punya clarity. So when we ask questions, story, value, achievements, mereka jawab dengan sangat clear dan very authentic. Dan kita juga ada evaluation call every month. Mereka juga bisa kasih opini mereka bisa kasih ide yang mereka authentic. Evaluation call, itu apa tuh? Evaluation call. So every month kita kan post content. So content is data kan. Data is learning. So kita bakal learn ini bareng klien. Kayak ketika lu ngomongin ini naik loh. Ketika lu ngomongin ini gak gitu naik. Oke. Gitu. Jadi kayak mempelajari algoritma dan interest ya. Betul. Pedangnya akan selalu makin tajam. Oke. Gitu. So tapi kita lihat patternnya juga. Klien yang susah naik adalah klien yang gak punya clarity. Jadi kita hanya sekedar script doang. Oke. Kita nggak ngomongin mereka siapa. Nggak dapet soul-nya ya. Nggak really connect gitu ya. Yes, karena di kata personal branding ada kata personal. Right? So saat mereka nggak bisa tahu personal mereka apa, kita nggak tahu, kita nggak bisa highlight. Tapi gue suka tadi gestur lo. Gimana? Ulang lagi. Personal. Cakep. itu harusnya lo kalau ketemu klien gitu. Personal. Yes, gitu. It's personal gitu. That's a good one. Oke bro, lanjut. Jadi kalau lo ngomongin personal branding, karena gini, banyak orang kejebaknya begini bro. Yang namanya personal branding itu gini, ada orang terdorong, termotivasi, gue ini harus ngejual diri gue agar services gue laku. Ya. Masuk akal? Masuk akal. Tapi itu kan ada juga yang model pakai topeng bro. You see what I mean? Yap. Nah kalau udah pakai topeng, kan bisa aja topengnya memang personalnya dia, karena itu topengnya dia. Iya. Nah di sini yang lu lagi ngomong personal itu sesuatu yang topeng atau sesuatu yang authentic and genuine. Balik lagi, sebenarnya topeng
could be genuine juga karena topeng is part of them kan. Mereka sendiri pilih, oke, ini topeng apa yang aku mau pakai. Bukan kita yang pakein topeng agency kita. I think itu penyakit kalau kita bikinin topeng untuk orang-orang. Oke, berarti kalau dibikinin topeng itu bahaya. Bahaya, so always ask. What's your approach? Mau dikenal orang kayak gimana? So basically mereka lagi ngomong nih, gue mau dipakein topeng ini. Kita tinggal poles doang gitu. Lu bisa kasih gua case yang satu klien yang misalnya datang ke lu, followernya masih sedikit, terus dalam waktu 3-6 bulan exponential. Ada. Terus abis itu benefit selain exponential followersnya naik, engagingnya naik, dampak ke bisnisnya gimana? Lu bisa cerita nggak? Nggak usah sebut nama nggak apa-apa. Ada salah satu klien kita datang dengan followers di bawah 10.000, masih ribuan. Dalam bulan pertama masih naiknya biasa karena kita masih proses learning, tapi ketika bulan 2, 3, 4 kita udah dapat learningnya, langsung tuh followersnya kayak 4 kali lipat, udah hampir 30.000. So gain puluhan ribu followers in a few months, jutaan views lebih, dia jadi dapat clients, dia jadi juga diliput sama media, jadi ngebuka banyak banget pintu buat dia sih. Wow, amazing. Dan itu semua paketnya puluhan juta lah ya, nggak sampai ratusan juta ya? Enggak. Puluhan juta doang, lu bisa dapat cuan banyak. Gila. And the catch is mereka cuma perlu ketemu kita 3 hours per month. 3 hours per month, cuman ketemu 3 jam. Yes. Jadi benar-benar mereka terima beres. Low effort, high input. Low effort, high input. Yes. Nice. Ini gue suka nih. Low effort, siapa yang nggak suka? Ya kan? Tips lu untuk yang lagi nonton. Alright. Kalau mau masuk ke personal branding, mau datang ke lu, sebelum datang ke lu apa yang perlu disiapin, dan orangnya bisa, kadang-kadang ada orang yang gue pengen terkenal doang tapi dia nggak punya bisnis yang mau dijual, dia nggak punya jasa yang mau ditawarkan, tapi gue cuma pengen terkenal. Karena kan ada motivasi macam-macam. Motivasi gue pengen jadi influencer, gue pengen jadi selebgram, gue pengen jadi konsultan, gue pengen jadi apa ya, misalnya kayak, kalau ini udah jelas profesi. Yes. Tapi kalau udah ngomongin influencer sama selebgram, belum tentu mereka punya existing bisnis dulu nih. Bisnis itu lahir dari opportunity yang datang. Bisa jadi kan? Alright, balik lagi ke question yang tadi, apakah aku terima semua orang? Nah ini aku mulai lebih spesifik lagi ya. Aku terima only entrepreneurs. You gitu. Terima only? Entrepreneurs. Jadi let's say ada orang datang, aku mau jadi food vlogger, bikinin, kita nggak bisa. Kita nggak fokuskan ke situ. Aku mau jadi travel vlog, kita nggak. Jadi lu lagi bantuin personal branding buat entrepreneurs. Yes, to be very specific. Yes. Gitu. Nah itu berarti lu udah spesifik tuh. Spesifik, dan ketika mereka datang, basically aku cuma butuh end in mind mereka apa. Karena they pay us money, we do effort, mereka do effort. Kalau mereka sendiri nggak tahu end in mindnya kemana. Lu pernah nggak dapet klien yang di awalnya asik, di tengah jalan tuh nyebelin? Kayak confused gitu, kayak bentar ngomong A, ntar pindah B, ntar C. Kayak kok gak jelas lu maunya apa gitu. Iya, bahkan I cannot blame the client ya. Tapi my experience adalah it's challenging for us ketika tiba-tiba di tengah-tengah kontrak kerja udah jalan, tiba-tiba kliennya bilang, sebenarnya aku tuh bingung loh, aku tuh ngonten buat apa. Padahal saat di awal aku tanya, dia udah bisa jawab. Gitu. Jadi I think butuh end in mind-nya sih, jangan cuma FOMO, karena personal branding is jangan cuma FOMO. Iya. Personal branding kan lagi ngetren banget gitu. Dan nggak semua, menurut gue nggak semua orang meant to handle stardom. Yes. Menurut gue nggak semua orang, ada yang gue pengen jadi personal brand, begitu kena hujat, kena mental. Tapi another tip is justru hate comments is a sign that personal branding kita kuat. Justru kalau komen kita nggak ada haters, itu artinya personal branding kita nggak cukup kuat. Tapi ketika ada haters, I think that's a strong brand. Kenapa Brian, lu percaya banget kalau ada haters itu it's a strong brand, sedangkan banyak sekali orang kena dampaknya lo dengan kata-kata yang sangat tajam itu? Karena you're not a people pleaser. You say what you believe. You say what you truly believe, artinya akan meng-create kubu.
Ada orang yang setuju, ada orang yang tidak. Dan you don't try to please orang yang tidak setuju dengan kamu. Karena you truly believe about your beliefs. Okay, you stand for what you believe ya. Yes, that's an authentic personal brand kan. Okay. When you get a lot of positive comments, mungkin you're people pleasing. You only make content apa yang orang suka, what people believe, not what you truly believe, gitu. And I think hate comments is a blessing in disguise sih. Justru hate comments adalah orang-orang yang membutuhkan. Wow. Right? Buat lo orang yang umurnya masih 17, bisa kok lo kayak dia. Bisa. Be better. Jadi what is your life quote My life quote ya. saat ini? Everything is hard. Percaya Tuhan susah, nggak beragama juga susah. Punya banyak duit, punya banyak karyawan susah. Nggak punya duit juga susah. Living life discipline susah. Hidup asik-asik juga susah. I mean everything is hard, but choose your heart, right? Gitu. Choose your heart. Iya, lebih enak susah dengan uang daripada susah tanpa uang gitu, right? Contohnya. So I always believe that sih. Kenapa orang kayak lu bisa bilang lebih enak susah dengan uang, sedangkan lu hidup dengan full of privileges? Biasanya orang yang full of privileges nggak begitu mikirin sih. Yang dia pikirin apa yang bikin dia happy aja. Yes. Kenapa lu kayak ada kesan kayak gua mau berjuang gitu? I think it's fulfillment sih. Walaupun I come from a family yang lumayan nyaman, tapi contoh kayak exactly 2 bulan lalu, aku baru pertama kali kasih uang jajan ke orang tua aku. Wish, mantap. So I think that's something yang gak berasa. Pasti duitnya ini kecil di mata mereka. Dan mungkin duit ini juga gak signifikan buat aku. Tapi I think quote-nya adalah setiap perkara kecil maka akan setiap perkara besar. Kalau dari perkara kecil segini aja aku udah bisa lakukan ini, apalagi saat aku punya perkara besar. So itu sesuatu yang really walaupun nilainya nggak seberapa, tapi sentimental value-nya buat aku, I'm very happy untuk aku bisa melakukan hal-hal seperti itu sih. Apa dampak Yesus dalam hidup lo? Everything. Salah satu yang Nil ini sih, kalau nggak bukan Tuhan Yesus, bukan, gua nggak di sini. I was a sinner, aku pernah ateis bahkan, right? My dad is a leader di gereja. Aku lahir dari keluarga yang spiritual dari kecil, but I was an atheist juga pas COVID. But I think aku belajar, kita semua tuh manusia berdosa. Aku juga berdosa banget, tapi justru patternnya adalah yang salah ketika orang berdosa, orang merasa tidak layak datang ke Tuhan. Orang justru makin menjauh. Right? Tapi aku akhir-akhir ini belajar justru karena kita berdosa kita makin butuh Tuhan. Kalau nggak ngapain dia in my belief, in my religion, Yesus datang ke bumi disalibkan untuk menebus dosa kita. So kalau kita manusia sempurna ngapain dia mati di kayu salib? Justru karena aku berdosa, aku lemah, aku punya batasan. That's a sign, maka aku makin butuh anugerah dan keselamatan Tuhan. So I think that's a point of view yang aku benar-benar lagi belajar, lagi pengen hidupin sih. Dan mengimani ya. Yes. Luar biasa. Yes. Pesan lu untuk teman-teman lu yang seumuran lu? A lot of people, a lot of parents compare anaknya harus kayak aku. I become the standards of anak umur 17 about Gen Z. Oh, Brian aja bisa, kalian juga harus bisa lebih gitu kan. Bisa kayak Brian. And I always say, cool kalau bisa lebih, jangan sama kayak Brian. Tapi orang punya seasonnya masing-masing, punya timingnya masing-masing. Let me be just one of the example of what Gen Z, anak umur 17 bisa lakukan. Tapi apa yang kamu lakukan gak harus selalu sama kayak apa yang aku lakukan. Karena talenta kamu akan berbeda, your gift is different. The way you approach impact, the way you approach marketplace is always different gitu. So never compare yourself untuk ke anak-anak muda yang sukses. You success in your own definition of success gitu. So let me be just one of the example. Patahin mental block, patahin stigma kekangan Gen Z. That's enough gitu. Luar biasa. Oke, big thinkers. I will close it with setia dengan perkara kecil, setia dengan perkara besar. Choose your heart. Choose your heart.